saya juga ingin bertanya-tanya kepada Indonara sebenarnya apakah hari ini kita mengalami krisis, gitu ya? Apakah hari ini kita mengalami krisis karena persepsi itu seringkali didukung oleh semesta, gitu ya. Kalau kita mempersepsikan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau kita mempersepsikan positif, maka hasilnya pun juga akan positif. Nah, tetapi dalam rangka untuk refleksi, kita boleh menjustifikasi bahwa oke, dari data bahwa kita hari ini secara data nasional masih tertinggal dengan negara-negara tetangga, katakan saja misalnya Singapura, Malaysia, atau negara-negara yang lain, tetapi juga harus kita secara objektif menghitung. Singapura itu jumlah penduduknya mungkin hanya sekitar 5 juta. Sementara Indonesia itu jumlah penduduknya 270 juta jiwa. Ranking pendidikan tinggi di Singapura ada di urutan top 100 mungkin ya, ranking dunia. Sementara UGM UI yang ada di Indonesia itu masih di angka 500. Nah ini saya nggak tahu gimana cara menghitungnya, tetapi yang jelas demografi kita begitu luar biasa besarnya, jumlah penduduk kita begitu besarnya, sehingga memang tidak mudah mengurus 270 juta jiwa itu untuk semua kemudian bisa terentaskan dengan sistem, dengan perilaku pemangku kebijakan yang belum baik-baik saja, gitu ya. Cina bisa, tetapi kita juga tidak tahu secara langsung bagaimana Cina secara keseluruhan. Bisa jadi Cina bermain di angka 1, 2, 3 perguruan tinggi untuk didorong memainkan ranking dunia, tetapi kita tidak tahu persis bagaimana kondisi masyarakat Cina secara keseluruhan. India misalnya, dengan jumlah penduduk negara terbanyak, kedua itu, 1, 2 perguruan tinggi, 1, 2 tokoh-tokohnya mungkin bisa bermain di kancah dunia internasional. Tetapi secara keseluruhan, kita mungkin bisa secara objektif melihat India banyak juga persoalan, banyak juga mengalami krisis dan segala macam. Nah, kalau misalnya krisis itu dikaitkan dengan kekerasan yang ada di sekolah semakin meningkat, kasus bullying, kemudian literasi yang rendah di negara kita, numerasi yang rendah, terus kemudian persoalan bonus demografi yang tidak kunjung selesai. Jadi demografi itu adalah dihitung dari usia produktif. Usia produktif. Kita di Indonesia hari ini usia produktif itu di angka di usia 15 sampai 60 70 tahun, gini ya. Indonesia hari ini itu 70% dari total penduduk yang ada itu ada di usia-usia produktif. Nah, dari 70% penduduk Indonesia yang berada di usia produktif inilah, kalau berkualitas maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan bonus demografi. Tapi kalau 70% ini kemudian tidak berkualitas, maka ini akan mendatangkan malapetaka demografi, demographic disaster, bukan demographic dividend. Nah ini yang kita harus hati-hati. Nah daripada kita membincangkan tentang krisis dan segala macam, mungkin yang kita saya akan masuk pada apa sih yang harus kita persiapkan dari setiap individu ini untuk menjawab 70% ini bisa mendatangkan sebagai anugerah untuk negara kita, yakni bonus demografi. Jawabannya adalah pada pendidikan. Nah, pendidikan yang seperti apa? Tentu pendidikan yang pinter, benar, itu yang harus kita hasilkan. Jadi manusia yang memiliki kecakapan, dalam hal ini keterampilan itu apa? Keterampilan adalah kemampuan kita untuk mengoptimalkan fungsi tubuh kita
tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, pendengaran kita. Bisa kita optimalkan setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Itulah keterampilan yang kita miliki. Kita sama-sama punya kaki, tetapi kaki seperti Ronaldo, kaki seperti Messi itu memiliki bisa mendatangkan penghasilan yang luar biasa. Apa yang membedakan kaki kita dengan kaki orang lain? Ini harus bisa kita jawab. Apa yang membedakan tangan kita dengan tangan orang lain? Apa yang bisa membedakan mata kita dengan mata orang lain? Apa yang bisa membedakan mulut kita dengan mulut orang lain? Apa yang bisa membedakan telinga kita dengan telinga orang lain? Inilah keterampilan. Ini yang harus bisa kita asah. Ini yang harus bisa kita optimalkan. Yang kedua, manusia yang berkualitas itu harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu ada pada otak kita. Lah, otak kita ini adalah anugerah karena setiap orang pasti memiliki otak. Setiap orang memiliki otak di dalam tubuhnya. Bagaimana kita mengoptimalkan otak ini yang akan kemudian membedakan kualitas manusia satu dengan lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh bahwa pertama kali wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah untuk membaca. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama itu adalah sesuatu yang kalau itu diterapkan maka itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk menanamkan otak kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama. Tetapi yang menarik sebenarnya dari surat Al-Alaq ini pada ayat ke-19 itu Allah menyuruh kita untuk wasjud waqtarib, menyuruh kita untuk bersujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sebenarnya adalah perpaduan dari otak kita itu harus kita isi dengan banyak membaca. Dan hati kita itu harus didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya dengan cara bersujud. Nah, kalau ini bisa kita ambil, inilah manusia yang berkualitas. Kalau bahasa dalam Al-Quran, inilah manusia yang ulul albab, yang mampu merefleksikan, mengoptimalkan anggota tubuhnya yang tampak, kemudian mengoptimalkan otaknya, dan mengoptimalkan hatinya. Ada sinkronisasi antara tubuh, otak, dan hati kita. Ini dalam bahasa terminologi pendidikan, maka dikenal dengan istilah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mau diawali dari mana? Saya pikir dari mana saja. Tapi kalau mengikuti struktur surat Al-Alaq, maka itu harus diawali dengan otak kita terlebih dahulu, yakni Iqra dengan cara membaca, terus kemudian dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud, baru kemudian kita melatih keterampilan-keterampilan kita. Hal ini sejalan dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang Allah jawab pada ayat 151 itu, yakni konsep tentang tilawah, konsep tentang taklim, dan konsep tentang tazkiyah. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dijawab oleh Allah dengan ayat 151 yang urutannya adalah tilawah, kemudian tazkiyah, kemudian taklim. Maka tilawah membaca terlebih dahulu, baru kemudian tazkiyah membersihkan hati, baru kemudian taklim, yakni mengajarkan kepada orang lain. Kalau ini kita ikuti, itu sejalan dengan surat Al-Alaq itu pada Iqra terlebih dahulu, baru wasjud waqtarib. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka pada ayat kelima itu di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka akan menghasilkan manusia-manusia yang di out of the box. Kalau bahasanya anak pondok itu, ilmu laduni itu akan didapatkan dari proses itu. Gitu ya. Jadi proses membaca, kemudian proses mendekatkan diri pada Allah dengan cara bersujud,
baru kemudian ditopang dengan fisiknya optimal, mata kita optimal, hidung kita optimal, telinga kita optimal, tangan, kaki kita semuanya optimal. Ini yang dilakukan, yang terjadi pada tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita mengenal sosok Gus Dur, misalnya. Kita mengenal para pemikir-pemikir dunia itu tidak lepas dari proses itu. Maka kalau hari ini kita menjustifikasi ada krisis dan NU menawarkan pendidikan ala NU, maka yang harus dibangun dalam proses pendidikan di NU itu adalah proses bagaimana kita mengoptimalkan otak kita, terus kemudian bagaimana kita mengoptimalkan hati kita, dan bagaimana kita kemudian mengoptimalkan anggota tubuh kita. Sehingga tidak salah ketika misalnya di dalam pondok pesantren kita mengenal berbagai jenis kegiatan fisik. Itu memanah misalnya, berkuda, berenang, main futsal misalnya. Itu dalam rangka untuk kita ini harus bisa mengoptimalkan anggota tubuh kita. Jadi kalau otak kita, hati kita, tubuh kita semuanya bisa kita optimalkan, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia ulul albab yang memiliki fisik yang kuat, tidak sakit-sakitan. Karena kita semuanya ditopang dengan sehat, semuanya sehat, tubuhnya sehat, otaknya sehat, hatinya sehat. Inilah saya pikir yang harus kita rancang, dan pondok pesantren, misalnya saja Nurul Jadid, itu saya pikir sudah mengantarkan para santrinya untuk menguasai itu. Kita dipraktekkan bagaimana para santri misalnya diajak mengaji oleh para pengasuh, oleh para asatid, oleh para pengurus, kemudian diajak untuk berzikir, diajak untuk gerbat gitu ya, gerakan batin misalnya, diajak untuk berolahraga, roan, kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, diajak untuk kalau di Nur Jadid diajak untuk ke pantai, ke Grinteng itu, ke Grinting itu, diajak untuk semuanya harus optimal. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa, yang ini kalau diduplikasi kepada pendidikan-pendidikan NU, inilah sejatinya pendidikan itu gitu ya. Kita tidak ingin berdebat pada metodologi pengajarannya. Kita tidak ingin berdebat pada fasilitas yang harus ada. Kita tidak ingin berdebat pada ini di kota atau ini di desa. Selagi kita berorientasi bahwa manusia itu harus diangkat derajatnya dari otaknya, dari hatinya, dari anggota fisiknya, maka apapun metodologinya, bagaimana cara penyampaiannya, fasilitas apapun yang dimiliki, dan dimanapun itu berada, mau di metropolitan atau di pegunungan, maka insya Allah akan mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, yang dalam terma kita itu dikenal dengan ulul albab. Itu mungkin sebagai pengantar. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Kalau mohon maaf juga kalau misalnya setelah ini off cam, saya akan menyimak kalau nanti ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yunus yang sudah menyampaikan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada narasumber yang kedua, kepada beliau Gus Muhammad Al-Fayad. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya suaranya? Masuk. Oke. Masuk, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu wa tuhyi bihal jihad li'ila'i dinil Islam wa izhari syara'ihi wa sya'airihi ala tariqati jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yang saya muliakan narasumber pada webinar pada malam hari ini, Akhinal Karim Bapak Dr. Muhammad Yunus, juga segenap redaksi Indonara Media dan Lentera Institute yang telah berkenan memberi kehormatan, memberi peluang kepada kami untuk menyampaikan pikiran-pikiran dalam diskusi yang insya Allah sangat bermanfaat ini pada malam hari ini, dan juga segenap rekan, sahabat, jaringan maupun pegiat Nahdlatul Ulama, para alumni pondok pesantren, juga segenap teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, khususnya di Jawa Timur mungkin ya. Baik, saya juga moderator kami, Mas Khairul Anam. Salam ta'aruf dari saya. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fayyad, beralamat di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. Kami sebagai salah satu guru dan pengabdi di sini, dan juga tentunya sebagai salah satu dari jutaan warga Nahdien, warga Nahdlatul Ulama. Baik, saya mohon izin kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Yunus, ya, untuk menyampaikan, menindaklanjuti apa yang tadi telah beliau mulai dengan baik mengenai tema kita yang diberikan kepada saya, yaitu mencerdaskan umat, membangun peradaban, pendidikan NU sebagai jawaban atas krisis kualitas SDM Indonesia. Ya, secara umum mungkin dalam waktu 15-20 menit saya ingin menjawab beberapa poin yang diminta dari saya tentang pendidikan NU itu sendiri, profil pendidikan NU itu, dan relevansinya dengan tema tersebut ya. Baik, teman-teman sekalian, para peserta webinar, kita bisa memahami atau memaknai pendidikan NU itu sebagai subkultur dari pendidikan Indonesia, dan pendidikan Indonesia sebagai subkultur dari pendidikan dunia. Jadi kita kalau memakai hierarki tersebut ya, pemahaman hierarkis tersebut, maka kita akan lebih mudah memahami keterkaitannya. Jadi sebenarnya pendidikan NU itu adalah lahir dari pendidikan Indonesia. Meski secara historis NU mendahului lahirnya Indonesia, dan ini yang terkadang membuat sekali lagi tumpang tindihnya ya, antara pendidikan nasional dengan pendidikan yang kita kembangkan di Nahdlatul Ulama. Baik, pasca Indonesia merdeka, resmi menjadi satu nation state ya, negara bangsa, menjadi al-watan bagi kita semua, maka kita otomatis sudah menjadi bagian dari Sisdiknas atau sistem pendidikan nasional itu sendiri.
Nah, maka kita tidak lepas dari induk kita. Nah, saya kira kita kalau kita petakan, saya mohon maaf tidak menyiapkan PowerPoint, tapi saya berusaha sejernih mungkin menyampaikan paparan ini. Pendidikan Indonesia itu setidaknya bisa kita petakan jadi dua komponen, yaitu pendidikan yang dikontribusikan oleh NU dan pendidikan yang dikontribusikan oleh elemen non-NU yang tentunya lebih banyak. Tapi karena NU diklaim ya memiliki massa atau pengikut yang banyak, maka apakah benar kontribusi kita kepada pendidikan Indonesia itu sendiri telah maksimal? Jadi ketika kita memahami pendidikan yang berkembang di NU atau istilah yang sekarang lazim dipakai Sisdikno ya, sistem pendidikan NU itu sebagai subkultur atau subsistem dari pendidikan Indonesia, seberapa real ya dan relevan kontribusinya, atau itu hanya klaim saja. Nah, saya kira ini kelemahan kita sampai saat ini seperti tadi disinggung, itu memang ada pada data, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Karena memang pergantian rezim, pergantian pemerintah itu juga sering terjadi dan membuat pendidikan nasional kita tidak stabil, bahkan mengalami krisis. Nah, mudah-mudahan harapan normatif kita, pendidikan NU itu menjadi solusi dari krisis itu, bukan semakin terpuruk juga di dalam krisis pendidikan nasional. Baik, itu ya. Nah, saya kira kalau kita ingin mencari profil pendidikan NU secara tekstual atau secara normatif, secara idealis, itu ada di dalam konsep mabadi khairi ummah. Jadi para masyayikh, para guru NU sudah menyusun ya mabadi khairi ummah yang itu telah mencakup dasar-dasar atau garis besar haluan bagaimana kita menjadi umat yang terbaik di zaman seperti sekarang ini, yang tentunya sudah diberitakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kondisi global kemanusiaan hingga akhir zaman itu bukannya semakin baik. Ya mamin zamanin yamurru illa wa ma ba'dahu syarrun minhu, kan gitu. Tidaklah satu zaman itu berlalu kecuali apa yang terjadi sesudahnya jauh lebih buruk, lebih merosot lagi. Sehingga kita harus menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Itu adalah visi dan misi Al-Quran, dan itu adalah visi misi umat Islam di Indonesia, khususnya yang juga yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama, dalam hal ini oleh para masyayikh, para muassis, para ulama dan para pejuang Nahdien kita gitu. Jadi saya kira di situ sudah selesai. Seandainya kita mengkaji mabadi khairi ummah, itu kita bisa mendapatkan wawasan itu. Namun saya akan coba lebih detail lagi. Sebenarnya ya, kalau kita ingin mengetahui profil pendidikan NU itu atau sistem pendidikan NU itu sebenarnya ada di dalam fikroh pemikiran para ulamanya. Karena NU itu organisasi keulamaan, organisasi kepemimpinan yang dikomandoi oleh para ulama. Maka untuk mengetahui potret pendidikan di kalangan NU itu adalah mengetahui fikroh para ulama itu sendiri. Dan kita tidak usah jauh-jauh ya, kita bisa melihat itu di dalam Qanun Asasi, di dalam pemikirannya
Mohon maaf, sepertinya ada sedikit barusan. Jadi kita bisa melihat profil itu di dalam fikroh atau manhaj atau pemikirannya para ulama kita. Sehingga itu referensi terbaik ya untuk mengetahui apa itu pendidikan yang dikembangkan dan akan terus dikembangkan di NU. Bukan dari data-data statistik, bukan dari arus-arus teori pendidikan di luar, bahkan dari ormas lain atau dari pemikir para filosof misalnya, bukan. Nah, itulah uniknya buat saya. Sehingga saya khawatir ya kalau misalnya generasi muda NU kayak kita ini, mayoritas dari kita mungkin ya, itu tidak mengenal lagi fikroh tarbawiyah, pemikiran pendidikan yang berkembang di kalangan para ulama itu sendiri. Adakah yang berusaha menggali pemikiran itu secara serius sampai pada tataran yang sangat aplikatif misalnya. Nah, di sini saya menemukan kesinambungan setidaknya di tiga pemikiran besar ya, seperti Imam Al-Ghazali ya, yang karya-karyanya banyak berpengaruh di dunia pesantren. Begitu juga karyanya Imam Az-Zarnuji, seorang ulama mazhab Hanafi yang menulis kitab sangat tipis tapi luar biasa, terkenal dan sampai sekarang terus diajarkan, yaitu Ta'limul Muta'allim. Dan juga guru kita sendiri Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, dan juga banyak karya-karya yang sebenarnya berkembang pasca itu. Namun saya menyebut tiga nama ini yang paling mudah dikenali. Baik, teman-teman sekalian, saya kira ini sedikit saya akan coba paparkan. Kalau kita mencoba untuk memaparkan ciri khas pendidikan NU itu secara umum, pemikiran NU itu adalah pendidikan yang khas dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pendidikan yang dimaknai holistik ya, menyeluruh, lebih dari sekadar pembelajaran intelektual atau pencerdasan saja. Jadi sangat sangat reduktif atau sangat tidak fair ya kalau pendidikan hanya dimaknai sebagai sarana untuk mencerdaskan saja. Tidak demikian. Kecuali kecerdasan itu dimaknai secara luas. Jadi ada tiga menurut saya ciri dari pendidikan NU itu. Pertama, holistik yang menyeluruh. Dia mencakup aspek lahir dan batin, aspek zahir dan batin, aspek internal dan eksternal, aspek keseluruhan aspek yang mungkin untuk dijangkau dari pribadi manusia, dari komunitas dan masyarakat ya. Nah, setidaknya ada tiga aspek. Kalau tadi Pak Yunus tadi menyebut ada tilawah, tazkiyah ya, dan taklim. Saya menyebutnya itu tarbiyah, taklim, dan takdib. Jadi pendidikan, pengajaran, dan pengadaban. Pengadaban itu artinya bimbingan moral ya, bimbingan akhlak. Kemudian ciri yang kedua itu adalah berjenjang. Ya, cirinya berjenjang. Jadi dari tingkat dasar, menengah, dan seterusnya. Itu seperti itu juga berlaku di dalam tradisi pendidikan ke-NU-an. Kemudian yang ketiga adalah berkelanjutan, artinya terus-menerus sampai tahap yang lebih tinggi. Jadi tidak menganut model pendidikan yang progresif non-linear. Jadi progresifnya itu linear. Jadi kalau progresif non-linear itu sepertinya mengandaikan lompatan ya dari satu step ke step yang lain, dan itu persis seperti paradigma pendidikan era informasi sekarang ya, yang mensyaratkan orang itu harus beradaptasi secara tidak linear. Misalnya
anak SD sudah bisa belajar materi SMA gitu kan ya, SLTA ya, dengan AI misalnya. Itu kan nggak linear, dan hal seperti itu dipandang dalam pendidikan kita atau dalam kultur pendidikan Nahdien itu sebagai mudarat, justru sebagai bahaya. Oleh karena itu, pendidikan itu sendiri memang mengalami krisis karena perubahan paradigmanya. Kalau paradigma pendidikan itu setidaknya 3 tersebut ya, holistik, menyeluruh. Holistik itu artinya komprehensif ya, mencakup aspek dohir batin ya, aspek IQ, SQ, dan EQ-nya gitu ya. Kalau pakai bahasa orang psikologi gitu ya. Kemudian berjenjang, kemudian kelanjutan, insya Allah pendidikan tidak akan membahayakan. Tidak ada orang yang pintar sebelum waktunya, atau tidak ada orang yang terlalu pintar saat dia belum waktunya untuk pintar misalnya, dan seterusnya. Jadi ini untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa kecerdasan itu disalahgunakan. Itu contohnya ya, itu ciri khasnya. Kemudian tentu banyak aspek yang lain yang mungkin bisa saya sebutkan, tapi nanti bisa sambil lalu kita diskusikan, seperti adanya ketersambungan sanad ya. Kemudian adanya mentorship ya. Jadi adanya mentor. Jadi sistem pendidikannya itu atau kultur pendidikannya, sistem dan kultur pendidikannya itu sangat lekat dengan interpersonal ya, dengan hubungan interpersonal. Jadi guru dan murid itu tidak dimediasi oleh alat atau sarana, tidak seperti model pendidikan zaman sekarang yang murid mengakses langsung kepada sarana media misalnya tanpa guru. Tidak seperti itu. Jadi tetap adanya hubungan guru dan murid itu menjadi hubungan yang abadi, seakan-akan di dalam relasi pendidikan di kultur kita di NU itu. Oleh karena itu sentralitas guru itu sangat penting. Makanya keguruan, sanad keilmuan, keguruan dan seterusnya ini tidak terpisahkan. Dan seandainya ini dipenggal atau dilampaui, akan terjadi banyak perubahan yang bukannya menguntungkan tetapi merugikan ketersambungan dari proses pendidikan itu sendiri. Dan itu yang sekarang mengakibatkan krisis. Buat saya krisis itu sebenarnya bukan pada outputnya ya. Karena kita itu sering mengidentifikasi krisis itu pada SDM. Padahal SDM itu apa? Maksudnya kan manusianya mau dicetak jadi apa atau jadi siapa kan gitu kan. Dan itu juga pandangan yang sebenarnya sangat tidak fair atau sangat perlu dikritisi. Tapi krisis itu sebenarnya pangkalnya itu ada di paradigmanya. Jadi paradigma itu sendiri yang krisis hari ini. Jadi buat saya begitu. Jadi kemudian juga pendidikannya sangat berorientasi ukhrawi ya. Jadi tidak bisa melepas pendidikan dari ibadah misalnya. Dan saya kira juga berbasis kemaslahatan. Nah ini nanti bisa dieksplor lagi karena konsep maslahat dalam pendidikan, saya menyebutnya pendidikan maslahat gitu loh. Kalau sekarang ada gerakan ekonomi maslahat macam-macam, kenapa kita tidak mengatakan itu pada dunia pendidikan? Kenapa? Karena begini, ilmu itu sebenarnya power gitu ya. Knowledge is power. Le savoir et le pouvoir. Jadi kalau orang Prancis menyebutnya le savoir et le pouvoir. Adalah kekuatan. Itu bisa menjadi alat untuk menindas, seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Itu pengetahuan itu menjadi alat imperialisme, alat kolonialisme. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan pada ilmunya, tapi sekali lagi pada problem nilainya di manusianya. Ini kalau kita memakai kerangka berpikir yang sering dikemukakan oleh para pemikir kita di NU kan gitu. Baik, dan saya kira produksi atau tujuan yang jelas yang terdekat yang kelihatan hasilnya dari sistem pendidikan NU dan kultur pendidikan NU seperti ini adalah melahirkan para ulama
atau kader-kader ulama. Ulama ini tidak dipahami hanya sebagai orang yang mengajar kitab kuning sebenarnya, tapi orang yang memiliki kepekaan. Kalau bahasanya Gus Mus atau Kiai Mustafa Bisri itu orang yang melihat umat dengan pandangan rahmat gitu ya. Tapi kita bisa definisikan juga ulama itu adalah orang yang memiliki kepekaan yang utuh kepada problem dunia dan akhirat. Jadi kesadarannya itu utuh. Makanya ulama atau kader-kader ulama itu sebenarnya yang lahir dari model pendidikan seperti ini. Dan apakah nanti bisa dipakai untuk mencetak lapangan pekerjaan, apakah mencetak orang yang punya skill dan seterusnya, itu saya kira infiltrasi dari dunia industri kepada sistem pendidikan kita. Dan saya kira kita harus hati-hati juga karena itu bias. Kita kalau mau konsisten dengan blueprint ya pendidikan NU itu ya satu-satunya opsinya yang melahirkan para ulama dan kader ulama. Siapapun itu, baik laki-laki atau perempuan, karena juga ulama perempuan juga banyak ya. Dan saya kira Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan diskriminasi. Baik laki-laki atau perempuan sama-sama punya peluang sebagai ahlul ilmi, sebagai orang yang punya ilmu gitu. Baik, itu saja ya. Baik, mungkin sedikit catatan saya, singkat saja mungkin dalam 5 menit terakhir. Catatan saya teman-teman, khususnya kepada teman-teman di Indonara ya, karena punya niat baik untuk berkontribusi, memberikan prawacana sebelum perhelatan Muktamar insyaallah. Saya kira gini, problem di NU itu lebih banyak sebenarnya bukan pada dasar filosofi pendidikannya. Kita kalau soal itu relatif sepakat. Juga bukan pada tradisinya, tapi yang menjadi problem itu memang di tingkat lapangan pada manajemennya. Orang NU itu begini, punya otonomi yang luar biasa karena memang sebelum Indonesia merdeka itu para kiai itu dengan jaringan keguruannya yang sangat kompleks itu ya, mulai dari Timur Tengah, dari Asia Tenggara, yang mulai dari gerakan dakwah Islam itu sendiri, itu mendirikan pondok pesantren itu tidak harus ada SK dari pemerintah itu. Jadi sebegitu bebas mendirikan pesantren, membuka majelis itu zaman dulu ya sangat bebas, tidak ada. Nah, baru kemudian diatur belakangan saja. Jadi buat saya memang manajemennya itu sangat sangat personal kalau buat saya. Jadi sehingga tidak ada manajemen yang tunggal. Nah, kita kalau petakan kultur dan sistem pendidikan di NU itu saya kira tidak bisa dipetakan dengan peta-peta yang ada di perguruan tinggi Islam, nggak bisa. Terlalu kompleks. Ada pesantren yang kekhasannya begini, ada yang begini. Bahkan kajian tentang pesantren saja sampai sekarang belum selesai. Meski sudah dimulai oleh kawan kita Mas Ahmad Baso gitu ya, juga teman-teman yang lain di PBNU atau di NU yang lain. Ini belum selesai. Pesantren itu sebagai laboratorium hidup bagi pendidikan itu belum selesai. Nah, ketidakseragaman pola pendidikan ini yang menjadi kelebihan kita, tapi sekaligus kekurangan kita. Kenapa disebut kelebihan? Tentunya dengan pola seperti ini, orang NU itu punya banyak pilihan. Makanya menu pendidikannya banyak, macam-macam. Nah, mungkin sekarang yang paling tren ini, yang paling terakhir ini ada istilah pesantren ekologi. Nah, pesantren ekologi itu sudah memadukan visi-visi lingkungan hidup ya, bahkan sudah ngajari santri-santrinya untuk bertani, bercocok tanam, untuk mengadvokasi dan semacamnya. Sekarang juga ada pesantren ini dan macam-macam ini sebenarnya masih sangat terbuka untuk dieksperimentasikan. Cuman minusnya itu lalu tidak ada pola yang baku, yang sistemik dari pusat sampai
desa, misalnya dari ibu kota sampai desa, dari kota sampai desa, itu secara sistemnya nggak ada, nggak seperti di Muhammadiyah misalnya yang punya ini, atau organisasi Islam yang lain yang mungkin relatif seragam ya, karena memang asal tumbuhnya itu relatif terpusat ya. Beda dengan di NU. NU itu lahir setelah pesantren lahir, bahkan setelah ratusan tahun pesantren lahir. Sehingga kalau kita melihat kepada induknya yaitu pondok pesantren, maka keragaman sistem pendidikan itu sekali lagi berpulang kepada keragaman induknya itu sendiri. Kemudian catatan saya yang kedua, ini yang masih menjadi kegelisahan saya. Entah kenapa ya, entah kenapa kok arus utama, termasuk saya kira teman-teman di Indonara buat saya, kok kayaknya agak ini ya, agak terpancing ke arah itu. Kita itu dalam menilai atau mereview sistem pendidikan NU itu masih mengikuti arus umum industrialisasi. Seakan-akan dunia industri, paradigma industri itu yang tentunya notabene kapitalistik itu masih menjadi acuan kita. Artinya pendidikan itu baru dinilai sukses ketika orang itu bekerja, ketika punya penghasilan tetap, atau orang itu diterima di perusahaan misalnya. Saya kira pandangan seperti itu justru bisa mereduksi banyak hal yang kaya sebenarnya dari tradisi kita. Nah, sekali lagi kalau kita kembalikan pendidikan kepada tujuan yang lebih holistik ya, apalagi kita punya tujuan mulia yaitu mencetak ulama, di mana ulama itu adalah bisa dibilang pemimpin dari segala umat kan gitu. Itu lebih dari tujuan-tujuan jangka pendek yang ada di dunia industri itu. Sehingga kalau bagi saya bukan menafikan ya bahwa kita memang realistis, kita butuh pekerjaan hari ini, butuh lapangan ekonomi, itu penting. Tapi kalau itu dijadikan satu-satunya output, itu buat saya adalah sangat sangat mereduksi kepada kekayaan dan hazanah pendidikan kita yang kaya. Saya kira dunia ke depan, apalagi dengan disrupsi teknologi, dengan adanya yang terbaru misalnya AI dan robot atau bahkan robotika akan berkembang, industri robot akan berkembang. Di situ saya kira kita justru harus semakin melek agama, harus semakin menjadi seorang yang alim, seorang yang intelek, dengan segala kapasitas yang mungkin ya dari segala lini, karena teknologi ke depan akan mengambil alih peran manusia di dalam menyediakan informasi dan pengetahuan, sehingga perang ke depan itu adalah perang pengetahuan gitu loh. Sehingga bagi saya siapa yang memegang kendali atas pengetahuan itulah yang akan menguasai dunia, dan NU sejak awal sudah menetapkan ahlul ilmi itu tetap ada di tangan kita, bukan di tangan teknologi atau pemodal atau yang lain gitu. Jadi itu saya kira optimisme saya ya. Cuman bagi saya seringkali kita itu sekarang minder atau tidak percaya diri, bahkan terkadang kita itu mencemooh diri sendiri ketika kita melihat outputnya jadi kiai. Loh, kiai itu kan cuman bisa gini. Seakan-akan kalau kita mendengar kata ulama itu seakan-akan direduksi hanya pada orang yang ngulang kitab. Padahal enggak. Ulama itu saya kira nanti santri-santrinya itu AI itu insya Allah. Gitu. Jadi nanti ulama-ulama itu ya orang yang bisa mengintervensi perubahan dunia, itulah ulama. Jadi saya kira mungkin ulama itu perlu didefinisikan ulang lagi gitu. Nah, saya kira kita mencoba masuk kepada software inti dari peradaban atau kultur NU ini agar kita bisa lebih memahami dan melakukan transformasi dari paradigmanya yang paling dasar, bukan sekadar mengharap output sementara paradigmanya itu sendiri berbeda dari yang kita bayangkan. Baik, itu mungkin ya sekadar sedikit yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, dan mungkin saran saya yang terakhir, kita coba pikirkan ulang ya, siapakah itu pendidik,
Siapakah itu guru, siapakah itu ulama, siapakah itu manwal alim gitu, siapa itu orang yang alim. Zaman sekarang ba'da ba'da al-dzaka istinai ya, setelah adanya AI. Apakah itu peran keulamaan dan apa artinya menjadi Nahdlatul Ulama kan gitu ya. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Gus Wayat yang sudah memaparkan yang cukup menarik dan mencerahkan untuk kita semua. Untuk sesi selanjutnya kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Saya membuka 2 pertanyaan kepada teman-teman webinar pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti sampaikan nama dan asal dari mana. Terus pertanyaannya ditujukan kepada narasumber pertama apa narasumber kedua. Monggo dipersilakan untuk teman-teman. Oke, Mas Agung Purnomo. Kalau bertanya di on cam ya. Terus sebutkan nama dan alamat. Kemudian pertanyaannya ditujukan ke narasumber siapa? Narasumber pertama atau narasumber kedua? Pak Yunus atau ke Gus Wayat? Begitu, Mas. Oke, monggo Mas Agung Purnomo. Ya, terima kasih Mas Moderator. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Mas ini kepada narasumber yang kedua. Beliau Lora Muhammad Hayat. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau yang selama ini saya idolakan. Terima kasih. Untuk pertanyaannya gini, Lora, di pesantren itu kan biasa disebut pesantren salaf gitu, yang metode pembelajarannya talaki atau surogan lah. Nah, sedangkan di perguruan tinggi akademik kita ya namanya biasanya diskusi gitu atau dialektika. Kalau di perguruan tinggi biasa kita kenal dengan istilah dialektika atau diskusi. Namun kita bisa melihat kualitas atau perbandingannya di kedua lembaga tersebut. Mungkin ini pendapat saya dulu ini. Kita bisa melihat bahwasanya anak-anak pondok itu lebih kritis lah, lebih dalam pemahamannya terkait apa yang ia pelajari, sedangkan di mahasiswa itu seperti ada kedangkalan yang ia tahu terkait apa yang ia diskusikan. Nah, mungkin panjenengan bisa menjelaskan Nora terkait mengapa hal ini bisa terjadi. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Purnomo. Oke, kepada Langsung dijawab apa nunggu pertanyaan selesai dulu? Monggo. dia langsung dijawab, Gus. Jawab. Langsung dijawab atau gimana? Dia langsung dijawab, Gus, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, kita ngobrol saja ya, kita diskusi biar nggak terlalu vakum gitu ya. Baik, sebenarnya saya lebih banyak bertanya tadi ya, apa itu arti menjadi NU, apa itu ulama, siapa itu ulama, apa itu ilmu gitu ya. Karena memang itu yang hari ini saya kira perlu dibedah secara kritis lagi, mengingat kita cenderung enggan untuk berpikir lebih dalam dan mengkontekstualkan itu dengan tantangan hari ini. Nah, baik, terkait dengan pertanyaan masalah perbedaan pondok pesantren ya, saya kira memang kekhasan pondok pesantren itu adalah memiliki banyak
kebijakan yang berbeda-beda tergantung selera masyaihnya gitu loh ya. Dan selera masyaihnya itu, selera para kiainya atau bunyainya itu sangat tergantung juga pada background pendidikannya di zaman lampau, di masa lampau. Ada pesantren yang menganut pola pembelajaran seperti itu ya. Dan kelebihannya memang luar biasa, pembelajaran dengan metode seperti itu literasi secara tekstualnya kuat ya. Makanya kalau outputnya ketika nanti ada lomba karya tulis atau apa, itu mereka unggul dalam takbir biasanya, dalam pemberian ibarat gitu. Pondok-pondok salaf itu punya kelebihan buat saya karena dia membangun literasi tekstual yang kuat. Setiap kata, setiap huruf bahkan itu ada artinya. Dicermati betul, titik, komanya semuanya lengkap gitu. Dan tradisi membaca dengan ketat seperti itu saya justru temukan itu di barat sudah punah juga. Padahal di barat itu dulu belajarnya juga dari dunia Islam. Waktu saya pernah kuliah di salah satu negara di Eropa Barat, ternyata kami juga diajari baca seperti waktu di pondok gitu. Jadi, tapi cuman bacanya itu teks-teks kayak teks Latin atau Yunani atau bahasa-bahasa lain. Ya cuman karena memang laboratoriumnya itu dengan teks-teks bahasa Arab gitu ya, sehingga terasa lebih berat memang. Baik, mungkin ya teman-teman di perguruan tinggi yang tidak mengenyam pendidikan seperti itu unggul pada garis-garis besarnya ya, pada konsepsi globalnya. Tapi kalau untuk literasi tekstualnya mungkin masih kalah, bisa jadi kan. Tapi buat saya itu saling melengkapi sebenarnya, karena mungkin kekurangan output dari pesantren-pesantren salaf itu, mereka lalu tidak terbiasa untuk berpikir agak filosofis, agak global. Karena masyarakat tidak hanya berhenti pada arti, pada teks, tapi juga harus mampu berpikir lintas teks atau antar teks. Dan lebih dari itu bahkan berpikir secara lebih konseptual lagi. Jadi saya kira akan baik sebenarnya memang kalau alumni pondok pesantren salaf melanjutkan ke perguruan tinggi itu akan menemukan dua cara berpikir yang berbeda. Sebaliknya, teman-teman yang terbiasa berdiskusi, berdialektika di forum-forum akademik itu akan menemukan pola pembelajaran yang juga berbeda ketika dia belajar di pondok salaf. Jadi saya kira dikotomi salaf dan non salaf itu saya kira hari ini sudah agak tidak begitu penting dipertentangkan ya. Karena bagi saya itu hanya perbedaan paradigma pembelajaran saja. Problemnya sekarang itu hari ini sebenarnya lebih dari itu teman-teman ya. Problemnya itu adalah semua bentuk kecerdasan ini hari ini sedang dimanipulasi, itulah problemnya. Jadi buat saya sebenarnya krisis pendidikan itu juga krisis peradaban ini. Karena semua bentuk kecerdasan hari ini dimanipulasi oleh big data, oleh macam-macam kekuatan-kekuatan yang buat saya itu predator gitu loh. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih luas lagi, memang apa yang kira-kira tidak bisa dilakukan oleh orang yang paling pintar sekalipun menghadapi situasi hari ini. Nah, inilah problemnya kenapa para intelektual hari ini tidak berdaya di hadapan peradaban virtual hari ini yang punya logika yang berbeda. Jadi sekarang itu saya kira kalau soal pembelajaran saya kira nggak masalah ya, mau pesantren seperti apapun itu pasti punya kelebihan. Kami sebagai contoh di pondok kami, gubuk kami di Nurul Jadid, itu kami juga mengembangkan semua berbagai bentuk metode, mulai dari baca kitab secara salaf itu seperti itu sampai ke diskusi, bahkan sampai diskusi filsafat juga.
Sudah pernah kita coba semua eksperimentasi itu, tapi memang tidak ada kata memuaskan masih ya. Karena itu semua adalah bagian dari proses ya, metode. Karena problemnya itu setelah santri atau kita memahami, lalu mau apa? Itu problemnya. Nah, di situ rupanya ada keterputusan antara ilmu dan praksisnya itu. Nah, ini krisis yang paling besar sebenarnya ini. Keterputusan antara ilmu dan praksis ini. Karena apa yang kita ketahui ternyata tidak bisa berefek langsung untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, jadi buat saya sebenarnya problemnya adalah bagaimana kecerdasan itu bisa dipakai untuk konsep apa? Untuk kemaslahatan itu. Dan kita perlu memiliki parameter terlebih dahulu kemaslahatan apa yang mau di di apa ya di target gitu loh. Sebagai contoh begini ya. Hari ini misalnya kita mengalami krisis lingkungan. Ya. Krisis lingkungan itu nggak bisa dijawab kalau kita hanya baca kitab, nggak bisa. Karena apa yang ada di kitab itu belum tentu langsung nyambung dengan apa yang terjadi. Tapi dia harus butuh pembelajaran lain seperti dia harus belajar outdoor, harus ikut tadabbur alam atau apa, harus ada pembelajaran-pembelajaran tambahan. Nah, ini yang mungkin ya menjadi PR kita mengkoneksikan, menghubungkan antara yang tekstual dengan yang kontekstual, antara yang ada di dalam teks dengan apa yang ada di tengah masyarakat, bahkan di tengah dunia, bahkan di tengah lingkungan hidup kita yang sekarang saya kira mengalami banyak banyak problem gitu ya. Mungkin itu Mas. Ya terima kasih. Mohon maaf kalau kurang memuaskan jawab. Iya, terima kasih Mas Wayat yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih, Laura. Sangat memuaskan sekali jawabannya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Mas moderator yang telah memberikan kesempatannya untuk saya bertanya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas. Jadi kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini dari Mas Ilham Musharyawan. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Suara saya jelas dengaran. Oke, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim buat Gus Rafayat. Saya Ilham Gus dari Kalimantan, alumni Nurul Jadid. Ya, alhamdulillah saya kurang lebih setahun ini aktif di LP Ma'arif dan juga di LPTNU mengurus pendidikan Nahdlatul Ulama di lembaganya. Sangat menarik tadi beberapa poin-poin yang saya tangkap penjelasan yang disampaikan oleh Gus Fayat. Untuk menjelang muktamar PBNU yang akan dilaksanakan di Jombang nanti, memang ada harapan besar untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lembaga formal, terutama yang formal. Karena sini saya ingin fokus ke formal aja, tapi cuma minta nanti pendapat dari Gus Fayat. Teknologi memang tidak bisa dipungkiri kemajuannya Gus. Dasar-dasar ilmu, adab asor dan sebagainya seorang santri yang didapat pada saat pesantren itu memang sangat dibutuhkan sekali dalam menyikapi dengan kemajuan teknologi ini. Namun hanya saja terkadang karakter yang sudah kuat pada saat dibangun di pesantren itu bisa saja terkikis, Gus. Bisa saja terkikis dengan kemajuan teknologi. Salah satu contohnya AI. Para tanda kutip cendekiawan-cendekiawan Muslim, terutama yang berlatar belakang NU, mereka lebih asik meminta pendapat di AI ketimbang dengan para masyayikh dengan alasan berbagai macam alasannya. Namun di sisi lain juga saya mengutip dari
dari pendapatnya Gus Kausar memang itu nggak bisa dipungkirin. Yang seharusnya beradaptasi itu adalah kultur pesantren, tapi tetap mempertahankan karakter. Karakternya apa? Yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab-kitab kuning. Lalu di dunia maya, di dunia umum atau yang saya hidup di Jakarta, banyak yang membanding-bandingkan. Kenapa pendidikan NU hanya secara gamblang atau secara gambar besar itu stagnan, tidak berkembang dan tidak mempunyai inovasi-inovasi kebaharuan dengan inisiatifnya sendiri. Makanya di beberapa program-program pemerintah itu ada namanya AI masuk pesantren. Yang kayak kemarin itu kalau nggak salah di Pacitan ya kalau nggak salah. Salah satu pesantren di Pacitan itu sudah istilahnya itu didigitalisasi. Padahal itu salah satu pesantren besar punyanya Nahdlatul Ulama. Nah, eh, saya pengen 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 tahu pendapat dari Gus Fayed dan juga Pak Yunus selaku juga Warek 3 karena di LPTNU saya juga sering berdiskusi dengan Mas Faisal dengan Prof Naim Ketua LPTNU dari PBNU itu sendiri ya santri-santri NU itu harus bertransformasi pengetahuannya tapi tidak dengan karakternya. Ini yang perlu digarisbawahi. Bertransformasi pengetahuannya, artinya skill, knowledge. Kayak misalnya contoh, di AI itu masih kosong untuk prom-prom tentang usul fiqh, tentang fikih siasah, itu masih kosong. Prom-prom yang untuk ditanyakan tentang itu. Nah, kenapa bisa kosong? Karena para santri-santri sendiri itu ketika menggunakan AI tidak mempertanyakan tentang kaidah-kaidah fikih. Saya sempat mencoba menanya di AI tentang kaidah-kaidah fikih. Apa jawabannya? Kami belum mempunyai jawaban dari pertanyaan Anda. Artinya kan masih ada ruang kosong ini untuk para santri-santri yang mempunyai kekuasaan eh, secara keilmuan fikih, usul fikih itu bisa dengan berkolaborasi tidak menutup kemungkinan membuat aplikasi AI tentang keagamaan, tentang usul fikih. Kalau yang kemarin-kemarin itu kitab-kitab di PDF kan, ada aplikasi kitab dan sebagainya, itu kita AI kan. Nah, tapi tetap dengan mempertahankan karakter-karakter salaf. Bagaimana cara bentuk dan regulasinya? Mari kita pikirkan bersama. Saya sempat berdiskusi sama salah satu Mas Aditya yang staf susnya kepresidenan mengenai tentang teknologi. Ya dia juga baru berpikir, iya Mas ya, kenapa prompt AI itu kalau berkaitan dengan keagamaan, fikih dan sebagainya itu mereka tidak bisa menjawab. Artinya ini ada keruangan kosong. Itu juga selaras dengan bagaimana kebangkitannya PBNU dengan dikdaya datanya. Dikdaya data mulai mulai kembali dibangkitkan kembali. Pendidikan-pendidikan di bawah lembaga LP Ma'arif, terus di kampus-kampus NU di bawah naungan LPTNU itu sudah mulai satu persatu bertransformasi. Tidak hanya di lembaga formal, di lembaga diniyah pun itu juga sudah mulai dilatih pesantren-pesantren. Karena apa? Jangan sampai dengan kemudahannya AI, kitab-kitab kuning, ya semoga saja tidak mungkin akan hilang. Tapi coba kita didigitalisasikan. Bentuknya digital itu ya, harapan saya sih 1 tahun 2 tahun ke depan akan ada
AI fikih khusus. AI fikih, AI usul fik gitu. Jadi para para pelajar-pelajar mahasiswa lagi itu sudah enak. Kalau mau nanya tentang fikih atau tentang usul fik, tinggal nanya AI yang khusus untuk berkaitan dengan fikih dan akidah-akidahnya gitu. eh saya coba eh ber apa ya? Mohon maaf, malam hari ini itu ingin menyampaikan kegelisahan saya juga gitu. Kenapa beberapa kalangan pesantren yang mereka mempunyai pendidikan S1, S2, tapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk berinovasi. Karena cepat atau lambat digitalisasi itu tetap akan masuk di ranah pesantren. Cuma bagaimana cara membentuknya, membentenginya, itulah tugas kita hari ini. Mungkin itu aja Mas Hairul Anam. Saya mohon izin minta pendapat dan masukan dari Gus Fayed juga selaku guru saya, dan juga mungkin Pak Yunus selaku Wakil Rektor 3 di perguruan tinggi, untuk mungkin apa yang bisa saya catat dan mungkin untuk jadi bahan diskusi saya di hari esok. Mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk beliau Gus Wayat untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham Musaryawan, dan mohon maaf saya pamit jawab duluan pada Bapak Yunus. Baik, memang menyikapi situasi teknologi yang mulai mempenetrasi tanpa kita antisipasi dengan baik ya. Ini karena begini, saya mungkin memberikan sedikit gambaran petanya bahwa di Barat itu ya, sebagai peradaban yang melahirkan ini semua sekarang itu filosofi teknologi yang dikembangkan ini sudah fasenya itu posthuman. Itu loh. Posthuman itu artinya bagaimana agar manusia itu sudah tergantikan. Memang begini. Ini cita-cita peradaban teknologi hari ini yang penting kita eksplisitkan, kita terangkan bahwa ini memang posthuman, memang ingin menggantikan semua corak peradaban manusiawi atau kemanusiaan. Karena apa? Karena ada satu gambaran yang anarkistik ya, sangat mengerikan, bahkan ini teroristik, bahwa suatu saat manusia itu akan punah, dan kepunahannya itu, kematian dan semacamnya itu akan mengiringi pasti kepunahan manusia. Sekarang hal-hal yang menjadi produk output manusia seperti knowledge, pengetahuan, itu harus sudah ditransformasikan kepada entitas posthuman. Apa itu entitas posthuman? Teknologi. Dan oleh karena itu teknologi harus punya roh, teknologi harus punya mind, harus punya pikiran, teknologi harus punya intelligence, harus punya kecerdasan. Maka teknologi akan menjadi new human, menjadi manusia baru. Ini skenario-nya ya. Jadi ini lebih dari yang kita bayangkan teman-teman. Sebenarnya skenario ini sistematis, ini dananya besar. Google Metaverse itu besar. Ini bukan semata-mata konspirasi, memang ini skenario peradaban. Jadi kita ini nggak bisa sudah bertahan. Ini semua ini ibarat banjir bandang, semua akan diterabas. Bahkan pesantren-pesantren yang salah sekalipun akan nanti tinggal menunggu waktu itu. Jadi sekarang pertanyaannya, gini, kalau manusia sudah digantikan, ya ulama nggak ada lagi kan gitu. Secara simpelnya AI itu sebenarnya peradaban AI kalau mau dituruti logikanya. Ini sudah agak keluar dari tema kita, tapi ini penting karena ini kajian filsafat teknologi. Kebetulan kami dulu pernah
pernah mendampingi teman-teman mahasiswa belajar ini gitu. Itu memang mensyaratkan nanti ya ketergantungan total kepada entitas teknologi itu. Dan ketika tergantungan total, nggak ada lagi transisi transfer pengetahuan melalui manusia. Itu pengandaian paling maksimalnya. Nah, jadi kalau dalam jangka pendek atau jangka menengah ini misalnya ya ada skenario seperti ini ya. Saya kira ini nanti buat saya di muktamar mestinya harus sudah lebih filosofis lagi, lebih mendalam lagi skenarionya. Kita bikin skenario tandingan. Jadi jangan bicara normatif lagi, mohon maaf Mas Ilham, jangan bicara normatif AI untuk usul fikih. Ini bukan sekedar itu. Ini lebih dari itu. Semua pengetahuan manusia, agama atau pengetahuan sosial akan tergantikan oleh AI. Sehingga sekarang ini buat saya kita harus jenius betul gitu ya, harus cerdas dan harus punya skenario tandingan yang lebih canggih tapi bisa dikerjakan, yang applicable. Nah, kalau misalnya ya ada semacam mutasi atau disrupsi dan kita mau beradaptasi dengan situasi itu, ini cuma asumsi nggih. Misalnya dalam masalah pengetahuan kita belajar sama AI, tapi kalau soal akhlak belajar sama ulama misalnya. Oke, kita seperti tadi ya, transformasi pengetahuan itu kita memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan karakter apa yang menjadi kekhasan pondok pesantren. Itu kan secara tidak langsung mengatakan bahwa sebenarnya ulama tidak lagi menjadi referensi atau peran keulamaan sudah sepenuhnya ada di tangan AI misalnya. Ini buat saya juga ibaratnya belum tentu mampu meredam efek negatif dari AI. Jadi buat saya sebenarnya sekarang ini mungkin kalau saya sebagai anak muda NU yang mungkin ada di masa transisi ya, saya di peradaban buku, peradaban digital masuk semua sampai ke AI. Saya ada di fase semua itu, mulai dari saya baca kitab yang pakai kertas, bahkan masih pakai manuskrip mungkin, sampai sekarang sudah nggak ada kertas misalnya. Kita mungkin bisa berefleksi begini, bahwa kita tetap harus mengkonsep ulang ulama itu, agar ulama itu hadir dalam kehidupan seorang manusia ya, tidak sepenuhnya tergantikan oleh AI, sehingga AI itu tetap hanya sebagai database saja, sebagai kumpulan ensiklopedia, bukan sebagai satu-satunya referensi keilmuan. Nah, karena gini, ini satu langkah lagi, kalau AI itu menjadi referensi keilmuan, tinggal satu langkah lagi dia akan menjadi referensi nilai. Kalau sudah nilai, maka siapa yang bisa memberikan input nilai, maka dia akan diikuti. Dan itu sudah terjadi sekarang, misalnya AI ngajari ini ikut orang gitu. Jadi buat saya sebenarnya knowledge and value itu nggak bisa dipisahkan, dan itu ada di dalam sosok ulama. Nah, problemnya hari ini kalau ulama didetikan dengan kiai yang punya pendidikan segini-gini, ya semakin sulit cari ulama seperti itu. Makanya mungkin transformasinya itu adalah, pertama kita harus mendefinisikan ulang siapakah itu ahlul ilmi, siapakah itu muallim. Kemudian ulama itu siapa, al-alim itu siapa, dan definisikan juga siapakah itu muta'allim. Perlu ada teks yang kontemporer dari adabul alim wal muta'allim di era AI ini. Jadi adabul alim wal muta'allim fi asri az-zaka'il istinai gitu ya. Jadi itu perlu. Jadi supaya teksnya Hadratus Syekh itu berbunyi gitu loh. Sehingga santri itu bisa, oh gini ternyata ada adabnya juga belajar. Nah, mungkin kalau pengetahuan hanya diambil meternya, materinya, tapi nggak diambil adabnya, ya yang akan terjadi memang pengetahuan itu dangkal sekali, dangkal. Karena sebenarnya kalau sekadar ingin tahu gampang ya, tapi mengetahui yang membuat hati kita berubah, kesadaran kita berubah. Bahkan kalau kami di Nurul Jadid itu, mungkin teman-teman yang pernah mondok di sini itu diajarkan juga bukan sekadar al-ilmu tapi al-wa'yu.
sadar, kesadaran itu lebih penting dari sekadar ilmu. Jadi ini buat saya nggak bisa ini digantikan oleh AI. Nah, kalau saya punya usul begini ya, NU itu mungkin, bukan usul, ini analisa saya, NU itu hari ini kelihatan mandek. Karena kita ini sekarang lebih sibuk pada membicarakan atau mengotak-atik kelembagaan. Kita lebih sibuk memperindah kelembagaan itu. Padahal konsep kelembagaan pendidikan itu hari ini sudah berubah. Orang belajar itu tidak melalui lembaga. Makanya di beberapa perguruan tinggi, AI itu ternyata berakibat pada merosotnya jumlah universitas. Nah, kalau kita tidak punya strategi, kita biarkan santri belajar dari AI misalnya. Saya kira nanti akan muncul celetukan misalnya, kalau gitu nggak perlu ngaji lagi, sudah tinggal yang penting punya AI, bisa nanti ngaji dari rumah. Ya. Sekarang aja dengan ngaji online aja, minat orang untuk datang ke pesantren aja sudah menurun, apalagi nanti ada AI gitu. Nah, kalau saya usul kita punya skenario tandingan itu kita bikin gerakan ngaji buat saya. Jadi buat saya gerakan ngaji misalnya dari lingkup yang paling kecil 2-3 orang itu digalakkan. NU bikin program yang serius gerakan ngaji. Contoh kecil misalnya kita ngaji kitab Safinatun Najah atau Sulamut Taufik aja di masyarakat itu banyak yang nggak tahu sudah sekarang. Jadi gerakan ngaji, kemudian kita juga memformat ulang muallim, kiai dan ulama, cetak ulama sebanyak-banyaknya. Jadi produksi ulama itu penting karena kalau pendidikan NU ini tidak memproduksi ulama, dia akan digantikan oleh AI. Jadi buat saya sih sekarang pertanyaannya, bisa nggak mempercepat produksi ulama? Artinya ulama itu yang sekiranya bisa lebih unggul daripada teknologi. Nah, pertanyaannya, kalau ulama ini butuh waktu puluhan tahun untuk punya kualitas keilmuan tertentu, mungkin dengan era percepatan sekarang ini, dengan digitalisasi ini, kualifikasi keulamaan itu bisa lebih dipercepat lagi. Sehingga dia sudah sudah bisa mengajarkan ilmu agama meski mungkin dia tidak tua gitu loh. Nah, saya kira ada dua usulan saya, itu gerakan ngaji ya dan akselerasi keulamaan. Mungkin kalau bahasa saya akselerasi keulamaan. Karena ini yang akan menjadi tantangan ini. Sekaligus juga ini didukung oleh para arsitek teknologi di NU sendiri yang mungkin mulai berpikir bagaimana kita melampaui kelembagaan itu. Saya kira nanti perguruan tinggi semua akan ditransformasi oleh AI ya. Apalagi pesantren ya. Pesantren, perguruan tinggi. Kalau kita masih terfokus kepada inovasi kelembagaan saja, tidak pada inovasi agensi keilmuannya dan materi keilmuannya, kita akan kalah sama AI. Prediksi saya begitu, Mas Ilham. Kita ini selama ini masih sibuk pada perbaikan kelembagaan, bukan pada matter of knowledge-nya, materi pengetahuannya, dan juga agensi pengetahuannya. Nah, AI itu menangnya di dua itu. Dia punya punya materi pengetahuan, dan mungkin tinggal menunggu waktu, nanti ada AI usul fikih itu insya Allah ada, saya yakin. Mungkin yang buat bisa dari kalangan kita ya. Tapi nanti yang mengolah datanya kan metaverse, yang mengolah datanya mereka. Lagi-lagi kita hanya jadi ibaratnya dilampaui lagi kan gitu. Begitu juga penting juga memikirkan agensi pendidikannya. Inti dari pendidikan itu kan dua cuma, alim dan muta'alim, mu'alim dan muta'alim, thalibul ilmi dan ahlul ilmi. Itu kalau mau pakai skema yang paling dasar. Dan bisakah itu dipertahankan di era sekarang tanpa kita terjerat di dalam skema-skema yang buat saya destruktif ya, merusak kehidupan itu. Karena di barat hari ini sudah terjadi, AI itu membuat kelas-kelas di berbagai perguruan tinggi itu juga menurun drastis peminatnya. Gitu. Ini sudah alarm bagi kita, alarm ya, mungkin.
Ini gitu dulu sementara, mungkin bisa dilanjutkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Muhammad. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa jawaban dari Gus Fayad, dari landasan filosofis menuju landasan implementatif. Ini saya pikir juga bagian dari krisis hari ini, implementasi pendidikan lemah pada landasan filosofisnya. Ini malam hari ini kita mendapat suntikan injeksi yang luar biasa dari Rafayat ya. Kaitannya untuk mempertegas kembali, menguatkan kembali landasan-landasan filosofis dalam setiap melangkah gerakan apapun itu. Yang kedua, menyikapi AI. AI itu menurut saya tools ya. Itu tools, teknologi, hasil rekayasa manusia. Sehingga apapun manusianya tetap yang lebih unggul dari apapun jenis AI-nya gitu ya. AI hanya bekerja atas prompt. Mereka nggak bisa membaca isi hati dan pikiran kita tanpa kita menuliskan prompt terlebih dahulu. Kalau ulama-ulama kita itu seringkali itu sudah bisa membaca pikiran kita meskipun tidak ada prompt yang terungkap dari apa yang mau kita sampaikan. Ini saya pikir salah satu bukti bahwa keunggulan manusia atas AI. Sekali lagi AI itu adalah tools, itu adalah sumber, bisa jadi sumber belajar, bisa jadi alat belajar. Tetapi pada akhirnya tetap manusia yang menjadi penentu dari setiap kehadiran teknologi yang ada sebagai bagian dari rekayasa buatan manusia juga. Gitu. Yang berikutnya, kita ini memiliki tugas kalau memahami makna ulul albab itu setidaknya zikir, fikir, amal soleh. 3 hal ini yang menjadi kekuatan kita gitu ya. Dari zikir, fikir, amal soleh bisa jadi yang banyak mungkin kalau yang kita khawatirkan itu pada pikirnya. Tetapi pada aspek zikir, pada aspek amal soleh itu menurut saya itu tidak sepenuhnya atau bahkan tidak ada yang tergantikan oleh AI. Sehingga belakang. Sehingga kekuatan manusia di lembaga pendidikan baik di Ma'arif maupun di LPTNU itu harus memperkuat pada aspek zikir dan pada aspek tiga-tiganya menurut saya, zikir, fikir, dan amal solehnya. Nah, AI itu kan hanya membantu memberikan jawaban ya, dan memberikan bahan, tetapi dia tidak mampu bagaimana kemudian diucapkan kembali oleh yang bersangkutan. Tetap itu akan menjadi sumber bacaan bagi kita. Oleh karenanya kalau misalnya sekarang dalam paradigma proses pembelajaran, kalau di kelas itu kemudian hanya diminta untuk menjawab soal, itu keliru. Karena tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Tetapi kalau siswa, mahasiswa kemudian diminta untuk menyampaikan gagasan secara oral, secara demonstratif, berbasis proyek misalnya, berbasis problem base yang dinarasikan kembali dalam ruang presentasi, itu kemudian kemampuan setiap diri manusianya akan tampak. AI-nya hanya akan mampu memberikan, memfasilitasi pada sumber atau bahan bacaannya. Sehingga kekuatan zikir itu nggak mungkin tergantikan oleh AI. Kegiatan fikir dalam makna yang komprehensif tidak mungkin tergantikan oleh AI. Kegiatan amal soleh, implementatif itu tidak mungkin semuanya kemudian kita ini didampingi robot setiap waktu. Bahkan ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sama sekali tidak menggunakan AI. Ada penelitian yang cukup menarik di Cina yang terpublikasikan yang membandingkan 2 lembaga pendidikan, yang satu menggunakan high use technology,
yang keduanya, yang kedua tidak menggunakan teknologi sama sekali, tetapi kemudian diintervensi dari sisi pedagogiknya. Ternyata penggunaan teknologi yang tinggi tanpa diimbangi dengan pedagogik yang baik itu tidak menghasilkan keluaran atau output capaian akademik yang baik. Sebaliknya, penggunaan pedagogik yang baik meskipun tidak menggunakan teknologi yang baik itu mampu menghasilkan output atau capaian pembelajaran yang dimaksud. Oleh karenanya kalau ini ingin dahsyat, maka jawabannya menurut saya hari ini kita harus beradaptasi dengan seluruh perkembangan teknologi yang ada. Pedagogik dalam proses pembelajaran yang diimbangi dengan penggunaan teknologi yang baik, maka itu akan mengakselerasi capaian pembelajaran dari proses pendidikan yang sedang berlangsung. Sehingga ini adalah tools seperti halnya pisau. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan memberikan manfaat yang besar. Tetapi kalau ini disalahgunakan, maka ini akan mendatangkan mudarat yang juga besar. Ini saya pikir menjadi kata kunci. Yang berikutnya saya pikir untuk ma'arif ya, ma'arif ini memiliki potensi yang luar biasa. Kita harus mencoba untuk tidak berdebat pada ruang AI, penggunaan AI atau tidak, tetapi lebih pada fundamen bagaimana mengevaluasi secara total. Misalnya hal yang sangat sederhana, ada konsep tentang eco green school. Apakah sekolah ma'arif itu sudah mampu mengimplementasikan itu? Bagaimana lembaga pendidikan zero plastik misalnya, zero plastik. Ini kan konsep yang kita miliki, tetapi lagi-lagi lembaga pendidikan yang berada di nafas itu kemudian tidak seindah misalnya dari sisi kebersihannya. Kalau kita mampu mengoptimalkan sampah misalnya, ini bisa kita kembangkan konsep trust to treasure gitu. Dari sampah itu menjadi harta karun, sehingga bukan membuang sampah, tetapi menempatkan sampah. Lah, ini paradigma semacam ini saya pikir harus dikembangkan terus, sehingga kegelisahan Pak Ilham, kalau hari ini misalnya belum ada usul fiqh di AI, itu tunggu waktunya saja Pak. Itu hanya menunggu waktu, tidak lama insya Allah akan muncul itu di AI. Tetapi kalau kita meratapi itu, kita tidak bersahabat dengan AI, maka pada akhirnya kita akan ketinggalan zaman yang ada. Nah, kalau kita melihat Darwin itu, siapakah yang paling kuat hari ini? Mereka yang mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada. Sehingga kita harus beradaptasi aspek tradisional yang selama ini kita miliki dari kultur-kultur pesantren, kultur-kultur keilmuan, itu bagaimana dipertahankan di setiap lembaga pendidikan, yang paradigmatiknya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Rafayat, kemudian diinovasikan dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada. Ini akan menghasilkan capaian pembelajaran, lulusan, relevansi lulusan yang akan dahsyat, yang mampu mengisi perkembangan zaman yang ada. Mungkin itu, Pak Moderator, Matunun. Ya, Oke, baik. boleh ini enggak tambahin sedikit ya? Ngira. Ya, makasih, tambah malam tambah seru ini. Jadi terima kasih Mas Yunus atas tambahannya dan wawasannya. Saya kira saya setuju ya, bahwa satu lagi sebenarnya saya sedikit tambahkan, ini terkait trust ya, saya kira terkait kepercayaan. Saya kira di masyarakat Indonesia hari ini mungkin 80% lebih masih lebih percaya pada ulama, pada kiai, pada masyayikh gitu ya. Saya kira itu yang membuat proses pendidikan di NU itu saya kira tidak akan begitu banyak tergoncang ya, terganggu dengan dinamika di ranah teknologi yang sekali lagi masih sebagai tool. Mungkin hanya pada
fungsinya mempermudah saja untuk kita belajar, mungkin mengakses informasi. Tapi di barat itu sudah berubah ya. Memang tool itu bisa menjadi agent. Makanya karena di barat nggak ada orang yang menjadi para profesor itu nggak semuanya sekarang menjadi trust gitu loh, mendapat trust dari para mahasiswanya. Dan sekarang saya kira di perguruan tinggi NU juga saya kira itu memulihkan trust juga kepada para pengajar, artinya kepada yang disebut dengan otoritas keilmuan itu penting ternyata hari ini. Karena ketika krisis ini juga salah satunya ketika tidak ada trust itu. Ketika orang sudah tidak percaya kepada manusia yang dianggap kompeten ya dalam masalah keilmuan, maka orang akan beralih kepada teknologi yang dianggap lebih akurat. Dan ketika ditunjukkan teknologi ternyata itu hanya alat yang juga punya kemungkinan besar tidak akurat, maka lagi-lagi problem trust dalam pengetahuan itu menjadi penting. Dan saya kira pendidikan itu sebenarnya hakikatnya ya salah satu dari sifat atau aspek pendidikan yang tidak terpisahkan itu adalah adanya relasi yang dibangun di atas trust itu, di atas kepercayaan akan adanya kebenaran yang disampaikan baik dari pihak pengajar atau guru kepada murid. Dan saya kira di situ NU masih menang lah ya bisa dibilang. Cuman ini kita nggak bisa lengah buat saya. Jadi kalau kita bisa memberikan kontribusi di ranah itu, bagaimana agar kepercayaan itu tidak dimanipulasi, karena peristiwa kayak pelecehan seksual dan macam-macam itu kan itu juga sebenarnya manipulasi trust ya, manipulasi atas kepercayaan santri yang polos kemudian disalahgunakan oleh oknum pengajarnya gitu kan, ustadznya atau kiainya gitu. Itu kan sangat miris sekali. Dan trust ini di hari ini saya kira sangat penting untuk dipulihkan di zaman ketika justru distrust merajalela gitu loh. Saya kira itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Mungkin gitu sedikit tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukupkan diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Webinar ini menegaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini bukan terletak pada krisis SDM, melainkan krisis paradigma. Pendidikan harus mampu menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan berlandaskan adab, sebagaimana konsep pendidikan Nahdlatul Ulama. Di tengah pesatnya perkembangan AI, teknologi harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti ulama maupun pendidik. Karena itu, penguatan budaya mengaji, keulamaan, dan implementasi nilai-nilai keislaman menjadi kunci agar ilmu tetap terhubung dengan akhlak dan praktek kehidupan. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, kepada Gus Fayat dan kepada Pak Yunus atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Semoga diskusi hari ini menjadi ikhtiar bersama dalam memperkuat pendidikan Nahdlatul Ulama sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul, serta menjadi kontribusi positif dalam menyongsong Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Sebelumnya diinformasikan bahwa ini agenda pertama ya, agenda serius kami dari Indonara Media dan Lentera Institute, yang mana akan dilaksanakan pertemuan kedua nanti akan membahas ekonomi NU. Kemudian pertemuan ketiga nanti akan membahas hubungan NU dan politik. Jadi bagi teman-teman yang punya waktu bisa bergabung untuk pertemuan yang kedua dan ketiga. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.